Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memberikan umur kepada kita semua, memberikan kesadaran kepada kita semua, memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menghadiri majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka dengan niat untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, maka Allah akan mudahkan langkah dia menuju surga. Amin. Dan kita semua hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya beramal, hanya beribadah, mengumpulkan pahala sedikit demi sedikit karena kita ingin dan sangat ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Dan di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan kaji kembali terkait dengan sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembahasan yang ketiga. Kita membahas tentang bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pembahasan ma yajibu ala shaimi tarkuhu. Apa yang wajib ditinggalkan bagi orang yang melakukan puasa. Jadi ketika kita nanti puasa, maka ada hal-hal yang wajib, yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai hal-hal ini masih kita lakukan ketika kita sedang melakukan puasa. Khawatir kita terkena hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa ancaman, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Bisa jadi orang yang dia melakukan puasa, dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Jadi mulai subuh sampai maghrib dia puasa, enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berpuasa. Apa saja yang dilarang ketika kita berpuasa? Yang pertama adalah qaulu zur,
berkata dusta. Apa artinya dusta? Ngapusi, bohong, poso tapi lambene masih sering ngapusi. Sering ngapusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yada qala zur wal amala bihi falaisa lillahi azza wajal hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta, jadi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, justru dia melakukan dusta, bohong, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Jadi Allah enggak butuh pada puasa dia. Ketika dia puasa, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta. Entah itu dustanya serius atau dia ngelucu tapi ada dustanya. Jadi kita ngelucu tapi kalau ada dustanya itu juga tidak diperbolehkan. Sementing orang lain tertawa tapi di situ ada bohongnya, dustanya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau untuk menyenangkan orang lain, kanggo ngeneng-ngeneng ke anake misalnya, tapi dia bohong, maka ini juga tidak diperbolehkan. Anake nangis, ya bapake wis kesel ngomong. Jadi kalau bapak itu kan ngomong 2 jam itu ya kesel, berat. Kan ngomong 2 jam arep tinggal kemana gitu, nang tinggal nang pasar itu abot. Ngomong 2 jam, 3 jam. Lah ketika anake nangis, bapaknya bilang meneng kuwi ibumu teko. Padahal ibuke tidak datang, maka ini termasuk dusta, tidak diperbolehkan. Jadi nanti ketika kita berpuasa Ramadan, jaga lisan kita, jaga mulut kita, jangan sampai apa? Ngapusi, bohong, dusta. Jangan sampai, ya dimpet dulu kalau kita pengen bohong. Kapan bohongnya nanti? Setelah Ramadan. Berarti mulai Syawal untuk ngapusi lagi ya? Ya enggak boleh. Jadi mulai Ramadan kita berusaha tidak ngapusi kepada siapapun, kemudian dibablaskan sekalian di bulan Syawal dan seterusnya, kita jangan sampai melakukan bohong lagi. Kemudian yang kedua adalah perbuatan al-laghwu, perbuatan lahun, perbuatan sia-sia. Maka ini juga dilarang ketika kita berpuasa. Laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyamu minal lagwi warrofasi. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi namanya puasa itu adalah meninggalkan perkara-perkara lahun, perkara-perkara yang sia-sia, tidak berpahala. Contohnya apa ini kira-kira? Lahun, sia-sia. Ya, puasa tapi turu terus misalnya, maka ini termasuk perbuatan sia-sia, dihindari. Atau puasa-puasa dolanan apa? HP mesti, HP-nan terus. Maka ini juga perkara yang sia-sia, ya sekedarnya saja maneman puasa kita. Kalau kita melakukan perbuatan lagun. Puasa-puasa apa? Hah? Jalan-jalan terus, jadi pagi-pagi bar subuh melaku-melaku, engko awan ya melaku-melaku meneh, terus nanti sore apa jenenge ngabuburit, jare wong gudang sini ngabuburit, golek sore melaku-melaku meneh. Ini juga perbuatan lagun. Kalau sesekali silahkan nggak apa-apa, tapi sok jalan-jalan, awan turu, sore jalan-jalan meneh, eman-eman puasanya. Khawatir kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Ngegim terus awan, esok, sore, bengi. Ini juga eman-eman. Ya, eman-eman bulan Ramadannya, eman-eman puasanya. Apalagi perbuatan rofas. Perbuatan rofas itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Dari tubuh dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemudian dari lisan dia galak kepada orang lain, kemudian dia sok ngunek-ngunek kepada orang lain, kemudian dia namimah, ghibah, ngrundeli kepada
orang lain. Nah, ketika di bulan Ramadan, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Ya, sehingga puasa kita itu betul-betul puasa yang banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan. Karena di bulan Ramadan, terutama di siang harinya, kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya, mayubahu lisoimi fi'luhu. Hal-hal apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, as-shaimu yusbihu junuban. Berpuasa, kemudian di pagi hari, jadi orang di bulan Ramadan di pagi hari, dia bangun dalam keadaan junub. Mas tahu junub artinya apa? Tahu ya? Urung praktek ngerti artinya junub. Ya, mungkin malam harinya dia kumpul. Ya, dia kumpul dengan istrinya. Kemudian di pagi harinya bangunnya kelewatan. Ya, enggak sahur, bablas, bangun jam 4:30, berarti sudah bersubuh itu. Sudah beradzan 4:30 atau mungkin jam 5 kurang seperempat atau jam 5. Dalam keadaan junub. Tadi malam kumpul dengan istrinya. Maka di sini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutriku al-fajr. Bahwasanya Nabi pernah menemui sudah waktu fajar, waktu subuh. Wa huwa junubun, padahal beliau masih dalam keadaan junub min ahli karena kumpul dengan istrinya. Tsumma yaktasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan melakukan puasa. Jangan sampai jenengan bangun jam 5, waduh urung adus, wah berarti ora iso poso hari ini. Tidak. Jadi segera mandi, kemudian segera melakukan sholat dan berpuasa. Maka ini hal yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga berarti dia terkena ihtilam. Apa Mas ihtilam? Apa Mas Arkan? Mimpi basah. Wis tahu urung? Mimpi kering, ya mimpi basah. Tangi-tangi, ya jam 5, aduh teles klambine pokatoke. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Segera mandi, kemudian sholat subuh, puasa. Ya, karena ini suatu hal yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh, jangan sampai kita memiliki asumsi, memiliki pikiran, wah ini wis telat subuh berarti saya tidak boleh puasa. Tetap boleh melakukan puasa. Karena ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dibolehkan adalah as-siwaku lisoimi, bersiwak. Siwak, tahu siwak ya, kayu siwak sing panjangnya kira-kira segini, kemudian dicokot pucuke, kemudian buat gosok-gosok giginya, kayu siwak. Nek urung ngerti silahkan ketik ning Google kayu siwak, nanti keluar tulisannya, ora keluar kayune lo ya, keluar tulisannya. Nah, kalau zaman kita bisa dikiaskan dengan sikat gigi. Berarti sikat gigi di bulan Ramadan maka itu diperbolehkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan pada umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi sikatan setiap melakukan wudhu. Apalagi kita melakukan puasa. Ya, puasa itu mesti keluar dari mulutnya bau yang tidak enak, bacin, ya tidak enak. Berarti ketika kita melakukan siwakan atau sikatan, maka itu hal yang diperbolehkan. Ya, mau pagi hari, mau siang hari, sore hari, silahkan sikatan. Kemudian pakai pasta gigi atau odol, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Siang hari sikatan kok nggawa odol misalnya. Atau sore-sore bak dasar sikatan nggawa odol, boleh.
dijelaskan oleh para ahli fikih itu satu hal yang boleh dengan syarat odolnya tidak masuk ke tenggorokan. Tak ngelek sidik lah itu enggak boleh, batal. Ya, batal. Berarti sikatan itu diperbolehkan. Kemudian yang nomor 3, al-madmadah wal istinsyak. Kata Nabi SAW, madmadah artinya adalah berkumur-kumur, kumu. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika kita berwudu. Wabalik fil istinsyaki illa antakuna so'iman. Silahkan kalian bersungguh-sungguh ketika berwudu, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, sungguh-sungguh disedotnya, kecuali engkau melakukan puasa. Jadi ketika berpuasa itu boleh berkumur-kumur, kemudian boleh untuk istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan dilarang meninggalkan ini. Ya, karena sebagian orang itu ketika dia melakukan puasa, kemudian dia wudhu, dia itu enggak mau berkumur-kumur, itu enggak mau. Kenapa? Khawatir air itu nanti merembes masuk kepada tenggorokan dia. Wah, nanti nek mlebu wis rasa kumur-kumur wae ketika wudhu. Maka ini adalah suatu hal yang salah. Ya, satu hal yang salah ketika dia meninggalkan kumur-kumur, dia berwudhu ketika dia berpuasa. Kemudian yang diperbolehkan lagi nomor 4, al-qublah wal mubasyarah. Qublah itu artinya adalah mencium. Ya, mencium. Mencium istrinya sendiri, ojo istrine wong. Ya, mencium istrinya. Wal mubasyarah, bercumbu. Bercumbu itu apa? Napa Pak? Bercumbu. Bermesraan. Contohnya wis lali. Wis tuwa lali, bermesraan ki carane piye? Poso-poso pangku-pangkunan. Ya, padahal umure wis swidak 5 karo swidakne pangku-pangkunan. Sikep-sikepan misale. Bojone pas nyapu diambung saka mburi misale. Ya, ketika puasa ini diperbolehkan. Dan ini bukan termasuk pembatal puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa shaimun wa yubashiru wa shaimun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya padahal beliau berpuasa. Kemudian bermesraan dengan istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Walakinnau kana amlakukum lirbihi. Tetapi beliau ini adalah orang yang paling bisa menahan nafsunya. Maka di sini dijelaskan bahwa yukrahu dzalika lisyabiduna syekh. Untuk mencium dan bermesraan ini dimakruhkan, dibenci bagi para pemuda-pemudi yang isek nom, ya, maka dia hukumnya adalah makruh. Pengantin muda umur selawenan 30-an itu ketika bermesraan, bercumbu, ambung-ambungan ketika dia itu berpuasa, hukumnya apa? Makruh. Sebabnya apa? Khawatir apa Mas? Bablas. Ya, kebablasan malah melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau untuk orang-orang tua, ya golongan di sebelah kiri saya ini, ya termasuk yang jaket hitam itu, ya, orang-orang tua itu boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Orang tua itu wis ora patek butuh ngono. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Jadi insya Allah masih bisa menahan dirinya. Cara nenek sini itu golongan rem cakram, sini tromol, di rem itu bablas. Ya, bahaya. Maka Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti tentang masalah yang seperti ini. Intinya boleh. Dan ibu-ibu ketika diperlakukan seperti ini, maka jangan bakhil, jangan pelit. Poso-poso ngambungi wes gomburi misalnya. Kaya aku ayu-ayu, ya ayu memang. Ya, padahal wis umur 55. Ya, boleh silahkan. Ya, disikap semburu. Rasa sikap-sikap, poso-poso nyikap-nyikap, boleh enggak apa-apa. Yang penting bojone tuwa tadi. Tapi nek bojone nom, hati-hati karena dimakruhkan, dibenci melakukan hal yang seperti ini. Yang nomor 5,
Nomor 5 yang dibolehkan lagi adalah tahlilu dami wa dzarbul ibri allati la yuqsadu biha taghdiyah. Mengalirkan darah atau menusukkan jarum dengan tujuan tidak untuk mengenyangkan. Orang gawe wareg, maka ini boleh. Jadi misalnya mengalirkan darah apa? Kena penyakit apa? Diabetes ya, gula. Nah esok dicek gula darahnya misalnya, berarti kan darahnya keluar, maka itu boleh, nggak apa-apa. Jangan sampai seperti anggapan ketika kita masih kecil dulu, ya ngetok ke geteh berarti batal posone, ngentut jero banyu batal posone, nangis batal, ngapusi batal, pembatal ki akeh dhisik. Tapi ternyata ketika kita pelajari yang sesuai syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sebanyak itu pembatal-pembatal puasa. Jadi mengalirkan darah, jenengan kalau tahu fasdu, tusuk ya di batuknya atau di kaki atau di tangan, kemudian keluar darah, disipuk paling ora 1/4 liter darahnya. Ya, sipuk seperti itu biar awake endeng ben tambah sehat. Atau donor darah, boleh nggak apa-apa, asal dirinya kuat. Tapi kalau donor darah malah perpetan kuning-kuning, ya jangan dilakukan. Kemudian suntik juga boleh. Suntik itu juga boleh dengan syarat tidak mengenyangkan. Kalau mengenyangkan berarti membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 6 al-hijamah. Al-hijamah itu bekam. Ya, bekam mengambil darah di punggung, di kepala atau di kaki, maka itu juga boleh dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada diri dia dan pelakunya adalah kuat. Yang nomor 7, dzukut to'am, nyicipi makanan. Boleh atau boleh? Boleh, silahkan. Lama warodaan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ada riwayat dari Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa shaimun. Tidak mengapa seseorang itu mencicipi makanan, entah itu coka atau yang lainnya, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan dia, padahal dia berpuasa. Jadi ibu-ibu kalau masak cicipi boleh nggih? Boleh. Cipuk ya, pucukan sendok kecil, kemudian setelah itu dilepeh lagi, jangan dilek lo ya. Wis ngicipane setengah mangkok dilek. Lah itu membatalkan puasa. Jadi silahkan ngicipi sedikit, kemudian dilepehke lagi, dikeluarkan lagi. Ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang dibolehkan lagi al-kuhlu wal qatratu wa nahwuhuma mimma yadkhulul aina. Bercelak, jenengan yang seneng celakan. Ya, seneng celakan boleh, silahkan di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan juga boleh. Kemudian meneteskan air ke mata. Ya, poso-poso belen misalnya, berarti kan diobati, ditetesi mripate. Mesake men poso-poso belen ya. Itu boleh nggak apa-apa. Walaupun rasa pahit ya, itu masuk di tenggorokan dia sing ditetesi mripate tapi telake pahit. Betul ya? Boleh nggak apa-apa. Kecuali yang ditetesi langsung telake, lah itu nggak boleh. Kebangetan itu. Wis loro moto sing ditetesi telake. Ngawur itu orangnya. Nah, jadi boleh silahkan. Ya, atau mungkin kelilipan atau mripate kurang jernih. Ya, ndelok abang-abang kok jadi biru misalnya, ora patek cetha, berarti ditetesi mripate. Silahkan. Ini satu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang dibolehkan lagi sobul ma'il barid ala ra'si wal iktisal. Menyiramkan air yang dingin di atas kepala atau dia mandi di siang Ramadan itu juga boleh. Ramadan di musim kemarau panas. Kemudian kita di rumah itu punya bak sing gedene kaya kolah. Ya langsung nyemplung blung seperti itu. Boleh enggak apa-apa. Nek ngentut nang jero banyu, nah ngentut meneh. Ya ora apa-apa, arep ngentut ning ndi ya ora apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Jadi boleh silahkan, atau langsung mandi gebyar-gebyur,
atau sholat zuhur di sini panas langsung nyemplung kali gedung ning ngarep itu, ya enggak apa-apa, silahkan. Karena ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi hamba dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi para hamba. Jadi di sini adalah rukhsah atau orang-orang yang diperbolehkan dia tidak melakukan puasa. Yang pertama al-musafiru, seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan. Perjalanan di sini yang dikatakan musafir, sebagian pendapat mengatakan adalah dari satu kota ke kota lain. Kita di Salatiga sini, Neng Lopait mau ke Semarang. Itu sebagian pendapat sudah mengatakan ini namanya safar. Atau kita ke Solo, safar. Apalagi ke Jawa Timur, apalagi Jawa Barat, itu lebih safar lagi. Maka boleh dia tidak berpuasa. Kata Nabi, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan, kalau mau berpuasa silahkan. Kalau dia enggak puasa juga silahkan. Ketika dia sudah melakukan perjalanan. Mau ke Cirebon misalnya. Kemudian sampai ke Pemalang, wah mampir bakso dulu, mampir soto dulu. Silahkan. Ya boleh, tapi nanti ada kewajiban mengkodok. Apa kodok? Mengganti puasanya. Ya, ada kewajiban mengganti puasanya. Tapi dibatalkannya itu jangan sebelum berangkat. Arep neng Cirebon misalnya, saat durung mangkat, wah mangan oke sik. Ya, tiba ora sida mangkat. Piye? Padahal wis mangan wareg glegeken terus dia. Wis wareg glegekan ora sida mangkat karena memang ora sida. Padahal dia sudah batalkan, maka ini suatu hal yang keliru seperti ini. Enggak boleh. Makanya kapan nanti kalau sudah safar di tengah perjalanan, boleh dia tidak berpuasa, tapi dengan syarat diqodho, ya diganti. Kemudian tidak ada aib dalam masalah ini. Kata Anas bin Malik, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam ya'ib as-shaimu alal muftir walal muftir ala shaim. Maka sebagian kami yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa, dan kami yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang tidak berpuasa. Nafsi-nafsi, silakan masing-masing. Misalnya ini rombongan ke Cirebon bareng-bareng sak bis. Ya, kemudian sing jaket ireng teko-teko ngombe tekan Semarang misal. Glek-glek, wah, tuwa gede gerangan ora kuat misalnya. Ya tidak boleh mencela seperti itu. Kemudian mencela yang sebelah sini juga misalnya. Ayo mbok mangan, wong poso itu kan boleh cemen kamu itu dan seterusnya. Enggak boleh. Ya yang buka silahkan, enggak buka juga silahkan. Nafsi-nafsi masing-masing. Ya masing-masing diperbolehkan. Dengan syarat ini masuk batas safar. Ya masuk batas safar. Tetapi ada pendapat yang mengatakan wa kanu yarawna anna man wajada quwwatan fasoma fahasuna wa man wajada dha'fan faaftara fahasuna. Maka ketika seseorang itu mendapatkan dirinya itu kuat untuk melakukan puasa, maka lebih baik dia berpuasa daripada nyarutang ki abot. Kalau Ramadan itu kan poso bareng-bareng itu enggak terasa. Tapi nek nyarutang 1 atau 2 saja itu berat. Maka dirinya kalau kuat lebih baik melakukan puasa. Tapi kalau mendapatkan dirinya tidak kuat, jangan dipaksa. Silahkan untuk makan ketika dia melakukan safar. Kata Nabi SAW, laisa minal biri asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan. Bukan termasuk kebaikan. Berpuasa ketika kalian melakukan safar. Maksudnya apa? Sudah enggak kuat, tapi dipaksakan tetap puasa. Maka ini yang bukan termasuk kebaikan. Maka kalau enggak kuat, segera untuk berbuka.
Kemudian golongan kedua, jadi ketika kita musafir melakukan perjalanan berarti dipersilahkan, puasa silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau kuat apa? Berpuasa. Kemudian yang kedua al-marid, orang yang sakit itu juga boleh tidak berpuasa. Abahallah lil marid al-fitra rahmatan bi wa tasiron alaihi. Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa karena kasih sayang Allah kepadanya. Karena Allah pengen memberikan kemudahan bagi diri dia. Al-mardu al-mubihu lil fitri wa huwa alladhi yu'addi ma'a shaumi ila dhararin fi nafsi au ziyadati illatin au yuhsa ma'u ta'akhuru syifa. Nah, syarat orang yang sakit yang dia itu boleh tidak berpuasa adalah yang ketika dia puasa justru memberikan dampak yang buruk bagi tubuh dia. Poso tapi malah tambah ambruk, maka lebih baik tidak berpuasa. Atau dia tambah sakit misalnya. Atau kesembuhannya itu ketika dia puasa malah lebih lama. Kudune telung sasi mari karena dia poso malah jadi hitung sasi misalnya. Maka ini tidak boleh dia melakukan puasa. Nah, nanti dia kalau sudah sehat silakan untuk diqadha puasanya, diganti puasanya. Ya, tidak bayar fidyah kecuali dia memang sakit yang tidak ada sembuhnya. Berarti dia bayar fidyah. Nah, berarti kalau untuk sakit-sakit ringan ngopo ora poso, aku gek watuk misalnya. Watuk ora poso. Itu tetap kita berusaha untuk berpuasa. Yang nomor 3, al-haidu wan nufasa, wanita yang haid dan nifas, maka dia memang harus tidak berpuasa, nanti diqadha, diganti dengan hari yang lain. Asy-syaikhul kabir al-fani wal mar'ah al-ajus, orang yang sudah tua, mungkin malah jompo yang dia tidak mampu berpuasa, berarti dia hendaklah tidak berpuasa. Berarti gantinya dia qadha atau bayar fidyah? Bayar fidyah. Ya saiki umur 86 wis ora mampu poso. Lah nek kon qadha berarti besok umure 87 kan tambah parah. Berarti kapan qadhanya? Tidak ada qadha bagi dia. Berarti dia bayar fidyah, sehari memberikan makan satu orang miskin. Diutamakan orang yang miskin. Ya, orang yang kekurangan. Mau dibayar beras 1,5 kilo per harinya atau yang mateng silahkan, boleh. Kemudian alhamilul wal murdi'u, alhamilu wal murdi'u, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, maka boleh dia tidak berpuasa. Ketika khawatir kalau dia puasa akan ada mudarat bagi diri dia, atau memberikan mudarat pada bayi yang dia susui, atau memberikan mudarat bagi janin yang ada dalam perutnya ketika dia sedang hamil, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, sebagian ulama mengatakan diqadha nanti, sebagian ulama cukup dengan bayar fidyah. Ya, bayar fidyah boleh wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Jadi tidak diqadha tapi bayar fidyah. Kalau 30 hari berarti 30 hari kali 1,5 kilo 45 kilo. Atau kalau memberi makan orang berarti 30 porsi. Kalau memberikan mentahan tadi beras tok itu juga boleh. Tapi kalau memberikan makan orang segotok untuk beras. Beras tok berarti segotok misalnya. Ya saiki awake dhewe doyan ora kira-kira segotok. Kalau segotok kita itu enggak doyan berarti ya dikasih lauk yang kira-kira sesuai. Ya seperti itu. Ya, jadi ini untuk wanita-wanita. Wanita yang hamil atau menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Lah kadang jadi candaan ya bapak-bapak sing ora poso. Ora poso aku gek menyusui yo. Wah, nek menyusui tenan piye coba? Aku gek head tok, nek head tenan gimana coba? Karena omongan dia
sendiri. Ya aku gak hamil loh. Hamil tenan piye coba. Ya, jadi canda-candaan yang tidak perlu untuk diucapkan yang seperti itu. Nah, karena di sini Allah Subhanahu wa Jadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bagi orang yang musafir separuh sholatnya. Jadi ketika kita safar itu sholatnya separuh saja. Namanya dikosor. Safar ke Pemalang, Cirebon atau ke Solo, Ngawi, Madiun dan seterusnya misalnya. Sholat zuhur, asar sama isaknya cukup dengan berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian juga boleh jamak, digabung silahkan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menghilangkan puasa bagi wanita yang hamil atau menyusui. Dihilangkan, tapi nanti dia bayar fidyah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan boleh tidak melakukan puasa. Selain ini, berarti wajib untuk melakukan puasa. Pembahasan berikutnya al-iftar, tentang berbuka puasa. Tentang berbuka puasa. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran au abta'ahum sahuran. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling cepat iftarnya. Berbukanya itu cepat. Ya, berbukanya cepat. Maghrib itu langsung segera iftar berbuka puasa. Bukan cepat itu 4:30 lek mangan, itu enggak. Ya, jam 4 mangan. Jadi ini kon cepat bukan, tapi maksudnya ketika sudah maghrib adzan berarti dia segera untuk berbuka. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memperlambat makan sahur. Jadi makan sahur bukan jam 1, jam 2 itu enggak, tapi agak dipepetkan dengan waktu subuh. Misalnya sekarang subuhnya jam 4:15, setidaknya makan sahur itu jam 3:30 atau 4:4. Ya, jadi mendekati subuh itu adalah waktu terbaik sehingga sehabis sahur kita tidak tidur. Ya, melek kemudian dibablaskan sholat subuh. Seperti itu. Ya, ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fitru qabla sholatil maghrib. Berbuka itu dilakukan sebelum sholat maghrib. Ya, jadi berbuka itu dilakukan sebelum sholat maghrib, bukan sholat maghrib dulu kemudian kayak berbuka, enggak, buka dulu. Kemudian kita yang sebagai muadzin sebelum adzan berarti kita batalkan dulu, bukan kita adzan adzan itu misalnya kayak ngombe kesuwen itu. Jadi sudah waktunya, apalagi mungkin di luar sudah ada adzan, minum dulu, dibatalkan, kemudian setelah itu kita melakukan adzan. Jadi ini adalah termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamada yuftir, sunnahnya yang dimakan itu apa? Bitamri. Ya, sunnahnya itu adalah makan kurma terlebih dahulu. Fa'ilam yajid, kalau enggak ada, fa'alal ma', maka minum air. Jadi diusahakan ini dulu. Ya, makanya kalau di bulan Ramadan kalau bisa kita nyetok kurma, ora kudu sekarung. 1 kilo aja sudah cukup mungkin, atau 2 kilo. Ya, kita nanti kalau sahur makan kurma 1 atau 3, kemudian buka 1 atau 3 dalam rangka mencari berkah dan melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terpaksa kalau nggak ada kurma, berarti kita minum air terlebih dahulu. Ya, goreng ini nanti, segone nanti. Sementing air dulu masuk ke dalam tenggorokan kita. Kemudian mada yaqulu indal iftar, yang diucapkan ketika dia berbuka. Di sini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu da'awatin mustajabatun, da'watus shaimi wa da'watul madlumi wa da'watul musafiri. Ada 3 doa yang akan diijabahi
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doanya orang yang berpuasa. Jadi ketika kita puasa nanti Ramadan, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk kebaikan dunia kita, doa untuk kebaikan akhirat kita. Bebas, silahkan diperbanyak. Kemudian doanya orang yang dizolimi. Kalau kita dizolimi orang lain, maka kita berdoa. Ya, berdoa untuk diri kita, bukan doakan kejelekan kepada orang yang mendolimi kita. Di jalan, kemudian kita keserempet misalnya motoran, serempet mobil, wes misal. Apa yang kita ucapkan biasanya? Nabrak okono, jungkel okono misalnya. Itu berarti mendoakan kejelekan kepada orang lain, dan itu bisa jadi dikabulkan karena kita dalam posisi didolimi. Maka lebih baik doa yang mustajab ini digunakan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, sekarang saya susah dalam ini itu, ya Allah, karena saya sekarang itu dalam posisi didolimi, mudahkan saya untuk ini ya Allah. Jadi hendaklah dipakai untuk diri kita sendiri, bukan untuk mendoakan kejelekan kepada orang lain. Kemudian salasun la turadu da'watuhum, ada 3 golongan juga yang tidak tertolak doanya. As-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa kemudian ketika itu dia iftar, ketika berbuka, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala ketika dia berbuka. Wal imamu adil, seorang pemimpin yang adil ketika dia doa juga akan dikabulkan. Wa da'watul madlum, doa orang yang dizalimi tadi. Inna li so'imi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya seorang yang sedang berpuasa ketika dia iftar, ketika dia berbuka, maka ketika dia mau berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbanyak doa kita nanti di bulan Ramadan, ketika kita puasa, ketika kita berbuka, banyak doa, apapun terserah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian untuk doa berbuka sendiri, ya, yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah dhahaba dhoma wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa yang sahih. Ya, sebagian ulama mengatakan doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya itu riwayatnya dhaif atau lemah. Ya, dhaif atau lemah. Berarti kita cari yang sahih saja. Dhahaba dhama'u, telah hilang dahaga. Wabtalatil uruku, telah basah urat-urat saya. Wa thabatal ajru insyaallah, dan tetap akan mendapatkan pahala insyaallah. Ini adalah doa dari Nabi SAW. Nanti kalau pengen ngapalkan, ketik aja di HP doa berbuka puasa yang dhahaba dhoma'u. Ya, kalau bisa hafal dihafalkan, kalau enggak ya udah difoto aja, setiap mau buka dibaca. Insya Allah nanti 7 kali baca itu bisa hafal. Nek ora hafal berarti ya ping 12, ora hafal ping 15 dan seterusnya. Insya Allah nanti bisa hafal dengan sendirinya. Kemudian caranya bagaimana? Jadi kapan doa ini diucapkan? Jadi pertama ya kita baca bismillah dulu, bismillah. Kemudian makan kurma ya, atau minum air. Kemudian baru doa ini, dhahaba dhoma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Setelah doa ini silahkan mau makan apa saja bebas. Jadi bismillah, kemudian makan kurma atau minum, kemudian baru baca doa ini, kemudian setelah itu bebas. Ini yang disunahkan dan dijelaskan oleh para ulama ahli fikih. Kemudian it'amu shaimin, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nah, di kampung itu biasa ya, kek-kekan. Ya, saling kirim ketika di sore hari, itu tradisi yang sangat bagus. Ya, ngulak kirim ke sana, nyayur apa kirim ke sana, gorengan kirim nanti sana juga ngirim ke sini. Jadi saling kirim makanan itu sangat bagus. Kata Nabi SAW, man fattara shaiman,
Barang siapa yang dia memberikan makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri ghairu anna la yunkisu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang dia memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tadi sedikit pun. Jadi kita puasa mendapatkan pahala kita. Kemudian kita ngasih makan orang yang berbuka puasa. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala dari memberikan makan ini. Apalagi kita bisa memberikan sekian orang. Dan memberikan itu juga tidak harus yang enak, tidak harus yang mewah. Mungkin memberikan sekedarnya semangkok, makanan apa, sepiring apa, ya, atau memberikan air apa, itu juga bisa kita lakukan. Karena pahala yang sangat besar banyak untuk diri kita. Pembahasan berikutnya mufsidatus shaumi, pembatal-pembatal puasa, al-aklu wa syurbu muta'ammidan, makan minum dengan sengaja. Jelas ini membatalkan puasa dengan sengaja. Kalau lupa bagaimana, lali? Batal enggak? Tidak batal. Kata Nabi SAW, idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimu saumahu fa innama at'amahullah wa saqahu. Barang siapa yang dia itu lupa ketika dia puasa, kemudian dia makan, dia minum, maka lanjutkan puasanya. Karena Allah lah yang memberi makan, Allah memberikan minum kepada diri dia. Tapi nek dielekke aja nesu. Ya kayak ngombe seger ya, kayak entuk rong ceglukan misalnya, poso kok ngombe, waduh lah kowe dadak tak elekke kudune ben entek sik gek dielekke. Kayak mangan misalnya kayak entek rong sendok misalnya dielekke malah nesu, kudune ben entek sik katanya. Ya. Jadi jangan nesu kalau ada yang ngelekke seperti ini. Jadi kalau lupa, makanan atau minuman yang masih ada di mulut kita itu dikeluarkan dulu, dilepeh, umur lanjut puasa. Karena Allah itu yang memberikan makan minum kepada diri kita. Karena sebagian orang itu enggak paham tentang masalah ini. Jadi dia lali, wong biasanya awake dhewe iki ora poso, kemudian setelah itu Ramadan, kemudian kita puasa, kemudian kita lali, pulang itu kan biasanya buka-buka tudung saji, kemudian di meja makan dan seterusnya, kemudian langsung ngemplok apa seperti itu. Karena lupa, maka lanjutkan puasanya. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal kedua lagi adalah ta'ammudul qai. Kemudian juga penting ini, jadi ketika kita sahur sikatan kumur-kumur ben resik apa yang ada di mulut kita. Kalau ada telisipan-telisipan apa? Sini apa sahur biasanya? Tempe atau daging? Ya enek deline misalnya, kemudian jam 6 esok, saya enek deline mau makan tempe. Kemudian dikeluarkan, buang, jangan diselep-selep, kemudian dilek, jangan. Itu bisa membatalkan puasa. Nek tempe dele gitu dibuang ya, tapi nek daging karena sahur nggo rendang, buang maneman iki saya 3.000 iki nek diregani iki. Telisipane tadi. Ya, maka itu dibuang, jangan ditelan. Karena apa? Kalau kita sholat ada telesepan tadi, daging apa dele atau apa, kita sholat kemudian kok kita keluarkan dengan apa? Gigi kita ya, diuter-uter digoleki karo ilat, ya, bar kuwi terus maneman terus dilek, itu batal. Ya, batal sholat kita. Kenapa? Sholat itu enggak boleh, makan minum itu enggak boleh. Nah, puasa pun juga sama. Jadi hendaknya dibuang, jangan ditelan. Kemudian pembatal kedua ta'amudul qai, menyengaja muntah. Jadi nyogok-nyogok mulutnya ben muntah, nek muntah ben batal. Maka ini batal. Ya, puasanya enggak boleh. Al-haidu wan nifas, wanita yang haid nifas itu jelas batal. Ya, jelas. Kemudian al-huknul ghodaiyah, jarum yang mengenyangkan. Contohnya apa? Infus. Sakit diinfus. Kalau sampai diinfus berarti batal puasa kita, karena itu menambah tenaga, energi, asupan makanan kepada diri kita. Kemudian yang kelima, al-jima. Ya, kumpul dengan istrinya di tengah bulan
Ramadan, di siang Ramadan ini juga membatalkan puasa. Nek lali batal berapa? Nek lali batal nggak kira-kira Bu nek lali? Ora. Ya, kalau kita makan minum itu kan langsung diombe, dipangan. Itu kan tanpa ada mukodimah, tanpa ada pendahuluan. Tapi kalau jima biasanya itu enek pendahuluane. Ya, tekok sing jaket ireng nek ora percaya. Ya, itu ada pendahuluane di mek-mek sik di apa-apa. Lah itu marake iso kelingan dulu sebetulnya. Tapi nek wis seperti itu kok ora kelingan, ya sudah. Ya, berarti dia tidak batal puasanya. Tapi insya Allah nggak ada orang yang lali, itu nggak ada dalam masalah ini, nggak ada. Ya, tidak ada. Nah, kalau sampai minta maaf jima kumpul dengan keluarga di siang Ramadan, maka wajib untuk mengkodok puasanya. Si suami harus mengkodok puasanya 1 hari yang tadi batal. Kemudian si istri harus si suami mengkodok puasa, istri juga mengkodok puasa. Kemudian ditambah sang suami itu membayar kafaroh atau denda. Kalau istri nggak ada kewajiban bayar. Anna qada al-fawati min Ramadan la yajibu alal faur. Mengkodok puasa itu tidak harus segera cepat-cepat. Misalnya Ramadan, ibu-ibu bolong 7 karena haid. Kemudian setelah Ramadan Syawal segera untuk mengkodok misalnya. Ya kalau bisa bagus silahkan. Ya wasari ila magfiratum min rabbikum, bersegera untuk melakukan kebaikan. Tapi seandainya tidak bisa, agak diakhirkan juga boleh, silahkan. Ya siapapun kita yang mengkodok puasa Ramadan itu tidak harus segera dan tidak harus urut. Bolong 7 hari berarti harus urut. Ya 7 puasa ini enggak. Ya nanti 1, nanti kapan-kapan 1, kapan-kapan 1, itu diperbolehkan. Ya diperbolehkan. Ajma ahlul ilmi, maka para ahlul ilmi bersepakat berijma ana man mata wa alaihi sholawatun faitatun, barang siapa yang dia mati kemudian ada beberapa sholat yang dia tidak lakukan, fa inna waliyahu la yaqdi anhu huwa wala ghairuhu, maka ahli warisnya, keluarganya tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholatnya. Jadi kodok sholat itu enggak ada. Jadi misalnya orang yang sakit kemudian selama 1 pekan
1 pekan karena dia pingsan, berarti dia nggak melakukan sholat. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Kemudian keluarganya mengqadha sholatnya selama 1 pekan. Itu nggak ada ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sakitnya 5 tahun ora sholat misalnya. Ya dikumpul ke ahli warise, kok gelem warisane pora, warisane gelem mosok salate qadha ora gelem, akhirnya ditotal nek sehari kuwi 17 rakaat, ping setahun berarti ping 365 hari. Ping 5 tahun berarti total misalnya 15.000 rakaat. Kemudian ahli waris enek sekian orang misalnya, kemudian dibagi-bagi sholat, dengkule coplok itu. Ya berat, dan ini enggak ada ajaran dari Islam, enggak ada ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terkadang itu ada fidyahnya atau qadha yang lain, udah bayar sekian saja itu sudah selesai misalnya. Ya ke tokoh agamanya, ya ke pemuka agamanya di situ misalnya, ke ustadznya udah bayar sekian aja udah itu sudah selesai. Apalagi yang seperti ini qadhae dengan bayar, maka ini lebih tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qadha salat tidak ada, ya tidak ada. Man ajiza anisyam la yasumu nahu ahadun fi hayatihi. Kemudian barang siapa yang dia sakit kemudian dia tidak melakukan puasa, maka tidak ada kewajiban dari keluarganya untuk qadha puasa bagi diri dia. Jadi misalnya kita punya keluarga, punya bapak sakit selama sebulan, kemudian tidak puasa, maka itu tidak ada qadha puasa dari keluarganya, itu enggak ada. Enggak ada. Bal yut'imu an kulli yaumin miskinan. Nah, syariatnya bagaimana? Bayar fidyah. Jadi qadha puasa itu juga enggak ada. Ya, bapak kita selama sebulan kemarin sakit kemudian meninggal, belum puasa Ramadan. Yuk kita ahli warisnya, ada 5 orang, berarti masing-masing mengqadha 6 hari 6 hari misalnya. Ini tidak ada. Ya, tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali puasanya puasa nadar, maka wajib untuk ditunaikan oleh para ahli warisnya. Nek semisal panenan kui sukses, ya panen duren misalnya sukses, aku arep poso 3 dino, sadurunge poso mati. Padahal ini nadar, puasa nadar, berarti ahli warisnya keluarganya harus mengqadha puasa nadar ini. Kalau puasa Ramadan itu tidak ada qadha, adanya adalah bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Nah, terkait fidyah ini berapa? Dijelaskan oleh para ulama adalah setengah dari zakat fitrah. Jenengan bayar zakat fitrah pinten kilo? 3 kilo ya, anggap 3 kilo. Ya, 3 kilo. Berarti untuk fidyahnya adalah 1,5 kilo. Kalau 30 hari tidak puasa, kali 30 hari berarti 45 kilo. Ini kalau mampu. Kalau enggak mampu, ya wes ora poso, ora bayar fidyah. Karena apa? Tidak mampu. Zakat fitrah itu wajib. Kalau mampu bayar, kalau enggak mampu berarti tidak ada kewajiban. Justru dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Tuntunan agama ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti ini. Jadi inna dina yusrun, agama itu adalah mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang bisa kita bahas di sesi ketiga, membahas tentang sifat puasa Nabi. Insya Allah nanti masih ada satu sesi lagi yang keempat ya terkait ini ya, terkait dengan malam Lailatul Qadar, iktikaf, kemudian sholat raweh, Idul Fitri dan seterusnya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di kali keempat pertemuan. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghoda ila masjidin, barang siapa yang menghadiri masjid ya atau musola, la yuridu illa ayata'allama khairan au yu'allimahu, tidak ada keinginan bagi diri dia kecuali untuk belajar agama, untuk mencari kebaikan atau mengajarkan agama, kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya, ini pahala yang tidak main-main ini.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghadiri suatu majelis, ya majelis taklim di musola, di masjid, surau, langga dan seterusnya, dan kedatangannya tidak diinginkan kecuali hanya untuk cari kebaikan, cari ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Haji. Sempurna pahala haji dia. Tapi ingat, ini adalah pahala haji. Untuk fisik kita, kalau kita mampu ya tetap ada kewajiban untuk melakukan haji fisiknya. Tapi pahalanya kita sudah dapatkan insya Allah ta'ala, amin ya robbal alamin. Ini yang bisa kita kaji, sampaikan, ada benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada kekurangan salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu alam biswab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.